Halo teman-teman, berjumpa kembali kita di Raja Jebakan pada kesempatan sore hari ini. Sekitar jam 3 sore, kami akan kembali mencoba melakukan penjebakan terhadap hama biawak. Nah teman-teman, tentunya trik dan model jebakan yang kita gunakan kali ini adalah trik dan model jebakan terbaru. Model dan trik jebakan yang kita gunakan kali ini kami namakan jebakan hama biawak menggunakan jebakan dari papan, teman-teman. Kami telah menyiapkan satu rangkaian jebakan yang terbuat dari papan yang nanti kita coba untuk menjebak biawak menggunakan jebakan papan ini, teman-teman. Yuk kita ikuti seterusnya menjebak hama biawak menggunakan jebakan dari papan. Nah, teman-teman, posisi kita sekarang berada di pinggiran kolam atau tambak, teman-teman. Ini kita perhatikan. Nah, ini adalah kolam atau tambak. Tapi kolam atau tambak ini ikannya selalu diganggu dan dimakan oleh hama biawak. Nah, kesempatan baik kita untuk menguji coba jebakan dari papan yang telah kita buat ini, teman-teman. Nanti jebakan ini kita coba pasang di sebelah ilirnya, teman-teman. Nah, teman-teman, lokasi kita sekarang lebih kurang 20 meter dari kolam atau tambak tadi. Biasanya hama biawak sebelum masuk ke kolam atau empang tadi memakan ikan, hama biawak berkeliaran di sekitar semak-semak belukar sini, teman-teman. Dan di tempat inilah menurut kami paling cocok kita coba memasang jebakan hama biawak menggunakan jebakan dari papan ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita memasang jebakan hama biawak ini, ada baiknya kami akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana rangkaian jebakan dan pola kerja dari jebakan hama biawak menggunakan papan ini, teman-teman. Ini adalah potongan papan yang lebarnya sekitar 15 cm dan panjangnya sekitar 1 meter, teman-teman. Seterusnya sekitar 30 cm dari posisi atas ini, teman-teman, kita perhatikan. Kita buat lubang seperti ini. Nah, lubang ini tembus dari bagian bawah sampai ke bagian atas. Lubang ini berguna untuk masuk dan keluar tali jerat. Seterusnya, pas di posisi lubang ini kita buat lengkungan kayu yang telah kita paku posisi kiri dan posisi kanan seperti ini, teman-teman. Sehingga ranting kayu ini berbentuk melengkung di posisi papan jebakan ini, teman-teman. Seterusnya, teman-teman, di bagian atas telah kita siapkan picu kawat. Ini adalah kawat yang berguna untuk penyangkut picu. Dan kita buat lekukan di sini nih, untuk menyangkutkan picu lidi. Nah, seterusnya jebakan ini kita menggunakan tali rem sepeda bekas yang tidak terpakai lagi. Sebenarnya boleh kita menggunakan tali apa saja. Yang penting talinya kita perkirakan cukup kuat dan saat hama biawak terjebak talinya tidak putus. Seterusnya, teman-teman, ini penampakan posisi bawah jebakan atau posisi papan sebelah bawah ini, teman-teman. Jebakan ini menggunakan karet ban bekas yang telah kita gunting yang lebarnya sekitar 1 cm ini, teman-teman, yang panjangnya sekitar 20 cm. Seterusnya, karet ban bekas ini
Nih teman-teman, kita ikat menggunakan paku di posisi pangkal. Dan kita sambungkan ke tali jerat. Pangkal tali jerat menggunakan tali rem sepeda bekas ini, kita buat gelungan sebanyak 4 kali gelungan. Sehingga nanti saat hama biawak terjebak, ini kita perhatikan teman-teman, gelungan tali ini tidak bisa lolos di lubang yang kita buat di pertengahan papan ini teman-teman. Nih seperti ini. Seterusnya kita menggunakan sedikit tali plastik kecil dan picu lidi sebagai penyangkut picu jebakan. Nah, kira-kira teman-teman, inilah rangkaian jebakan yang telah kita buat. Nah, masuk ke tahap cara pemasangannya teman-teman. Nih kita perhatikan. Picu lidi kita tarik ke atas seperti ini. Nih kita perhatikan teman-teman. Kita tarik ke atas. Nah, masuk ke lubang papan sebelah atas. Seterusnya, pangkal picu lidi ini teman-teman kita perhatikan. Kita sangkutkan ke lekukan papan yang telah kita buat di pangkal papan seperti ini teman-teman. Seterusnya, ujung picu lidi kita sangkutkan ke kawat gelung di sebelah bawahnya seperti ini. Nih kira-kira teman-teman jadinya. Bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman. Barulah seterusnya jebakan papan ini kita sandarkan atau kita letakkan di atas tonggak kayu seperti ini teman-teman. Oke. Nah, seterusnya barulah gelungan tali jerat tentunya menggunakan ikatan simpul tali lasso kita letakkan rata di gelungan ranting yang telah kita lingkar di papan ini teman-teman. Menggunakan daun rumput yang telah kita belah kecil seperti ini teman-teman. Nih, kita ikat ke posisi ranting kayu yang telah kita lengkungkan di posisi jerat ini teman-teman. Nah, kita ikat kembali di sisi ini teman-teman. Yang perlu menjadi perhatian bagi kita untuk mengikat agar tali jerat ini tertata rapi di gelungan ranting kayu ini, kita pilih daun rerumputan yang gampang putus. Jangan terlalu kuat sebab nanti akan berpengaruh terhadap jebakan yang kita pasang. Barulah seterusnya teman-teman, menggunakan umpan ikan yang telah kita siapkan. Ini kebetulan ada ikan laut yang belum dimasak berada dalam kulkas. Saya ambil 2 ekor teman-teman. Dan ikan ini kita ikat di picu kawat gelung seperti ini teman-teman. Nih kita ikat biasa saja seperti ini. Ini picu kawat gelung, ikannya kita ikat di sini. Seterusnya masuk ke pola kerja dari jebakan ini teman-teman. Nanti saat hama biawak berusaha mengambil umpan ikan yang telah kita siapkan sebagai jebakan, tentunya tali jerat telah berada di badan atau di pinggangnya. Dan saat hama biawak menggigit atau mengambil umpan ikan yang telah kita siapkan, maka picu lidi terlepas dan tali jerat akan mengikat badan atau pinggangnya. Seperti ini teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3. Ini kita perhatikan. Secepat kilat tali rem sepeda bekas akan mengikat badan atau pinggangnya. Karena kita menggunakan simpul tali lasso, semakin kuat hama biawak memberontak, tentunya ikatan simpul tali lasso ini akan semakin kuat mengikat badan atau pinggangnya teman-teman. Nah teman-teman, seperti inilah kira-kira cara pemasangan dan pola kerja dari jebakan hama biawak menggunakan jebakan papan ini teman-teman. Dan jebakan ini
kita pasang kembali. Ini teman-teman, kita perhatikan. Picu lidinya kita tarik ke atas nih. Pangkal picu lidi kita sangkutkan ke lekukan kayu dan ujung picu lidi kita masukkan ke kawat gelung seperti ini. Tali jerat kita letak kembali. Nah, seterusnya kita menggunakan tali di pangkal papan jebakan ini. Kita ikat ke tonggak kayu seperti ini. Nah, ini tujuannya. Nanti saat hama biawak terjebak, papan jebakan tidak dibawa kabur oleh hama biawak. Terakhir teman-teman, untuk mempercepat dan mempermudah proses hama biawak mengambil umpan yang berada di picu jebakan di sebelah pangkal papan jebakan, maka satu ekor ikan yang telah kita siapkan kita potong-potong seperti ini teman-teman. Nah, kita lumuri di papan jebakan seperti ini. Nah teman-teman, jebakan hama biawak yang lokasi pemasangannya tidak jauh dari kolam atau empang telah berhasil kita pasang. Tentunya nanti menggunakan kamera pengintai, kita lihat apakah trik dan model jebakan ini efektif atau tidak dikala kita gunakan untuk menjebak hama biawak teman-teman. Nah, teman-teman, ini buktinya satu ekor biawak telah terjebak menggunakan jebakan dari papan nih teman-teman. Ini adalah biawak ukuran sedang yang selalu memakan ikan di kolam atau di empang masyarakat. Kepalanya kita tekan seperti ini teman-teman. Pelajarannya kita lepas terlebih dahulu, baru nanti biawaknya kita masukkan ke dalam karung teman-teman. Kita siapkan untuk tempat memasukkan biawak yang nanti akan kita gunakan ke tempat. Kepala karung ini kita ikat menggunakan tali teman-teman.
agar biawaknya tidak lepas. Oke. Dan jebakan kita ambil kembali, teman-teman. Biawak yang dapat kita jebak akan kita pindahkan tempat lain yang agak jauh dari tempat ini, sehingga biawak ini tidak lagi mengganggu dan memakan ikan-ikan di empang dan di bendungan, teman-teman. Nah, teman-teman, kita telah berada jauh dari tempat kita menjebak atau menangkap biawak menggunakan jebakan dari papan ini tadi, teman-teman. Dan seperti biasa, setiap binatang yang dapat kita jebak harus kita rilis atau kita lepas kembali, teman-teman. Ini kita perhatikan, ini adalah rawa yang cukup luas, yang kita perkirakan kalau nanti biawak ini kita lepas di daerah ini, biawak ini akan aman dan bisa berkembang biak. Biawak ini akan kita lepas, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. 3. Mantap. Seterusnya, bagi teman-teman yang terganggu dengan keberadaan hama biawak, jebakan dari papan ini adalah solusi terbaik. Demikianlah kegiatan kami pada kesempatan kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi hiburan bagi kita bersama. Dan terima kasih.